Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah Teknik Instalasi Listrik Komersial akan mempresentasikan hasil instalasi listrik kos-kosan 12 pintu yang kami buat menggunakan aplikasi Visio 16 Pro. Nah, di sini kami beranggotakan saya, Rifan Permana Putra Simatupang. Saya Alexander Tarigan. Dan saya Erwin Siusimamura. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, instalasi listrik merupakan aspek penting dalam pembangunan dan operasional sebuah bangunan, baik itu rumah tinggal, gedung, perkantoran, maupun fasilitas umum seperti kos-kosan. Nah, keandalan dan keamanan instalasi listrik menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam perancangan dan pelaksanaannya. Instalasi listrik yang dirancang dengan baik tidak hanya memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai untuk semua peralatan dan sistem yang digunakan, tetapi juga untuk melindungi bangunan dan penghuninya dari potensi bahaya seperti kebakaran dan sengatan listrik. Kos-kosan adalah jenis bangunan yang memiliki banyak unit hunian dalam satu lokasi. Masing-masing unit biasanya memiliki peralatan listrik dasar seperti lampu, kipas angin, AC, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan sistem listrik yang andal dan aman menjadi semakin mendesak. Dalam konteks kos-kosan, sistem instalasi listrik yang harus mendistribusikan daya secara efisien ke setiap unit, mengelola beban listrik yang bervariasi, dan menyediakan proteksi yang memadai terhadap gangguan listrik. Nah, adapun tujuan dari kami menyusun laporan ini adalah untuk menyusun laporan lengkap tentang instalasi listrik kos-kosan, menghitung daya dan beban listrik yang diperlukan, menentukan rating MCB yang sesuai, mengestimasi biaya pemasangan instalasi listrik, dan menyediakan dokumentasi komprehensif mengenai jumlah dan jenis komponen yang digunakan. Adapun manfaat dari laporan ini yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan instalasi listrik yang aman dan efisien, memberikan informasi rinci tentang kebutuhan, daya, dan komponen instalasi listrik, dan menyediakan perkiraan biaya yang dapat digunakan dalam perencanaan anggaran. Nah, bab kedua, gambaran umum instalasi. Nah, di sini kami memiliki gambar singalan dan wiring diagram kos-kosan yang kami buat menggunakan aplikasi Visio Pro 2016. Pada gambar ini, kami membuat titik sesuai dengan keperluan pencahayaan. Nah, di sini ada 12 kamar. Tiap kamar memiliki 2 lampu. Satu lampu kamar dan satu lampu kamar mandi. Nah, di dalam kamar itu masing-masing terdapat 2 saklar tunggal untuk menghidupkan lampu kamar mandi dan menghidupkan lampu tengah atau lampu kamar. Nah, kos-kosan ini dipisahkan antara lorong. Kos-kosan utara ada 6 kos-kosan, kos-kosan selatan ada 6. Nah, di antara lorong ini terdapat 6 buah lampu dan di teras terdapat 3 buah lampu. Ini adalah gambar wiringnya. Nah, deskripsi umum. Deskripsi umum di diagram perkabelan yang disertakan dalam laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang tata letak dan koneksi berbagai komponen listrik di kos-kosan. Diagram ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa instalasi listrik direncanakan dengan hati-hati untuk menjamin distribusi listrik yang efisien dan aman. Berikut adalah beberapa aspek penting yang diuraikan dalam diagram pengkabelan. 1. Tata letak komponen listrik. Titik lampu. Diagram menunjukkan lokasi strategis dari tiga titik lampu yang tersebar di seluruh area kos-kosan, termasuk kamar, kamar mandi, lorong, dan teras. Penempatan ini dirancang untuk memberikan pencahayaan yang optimal di setiap area. Saklar. Diagram mencakup lokasi saklar, seri, dan saklar tunggal yang diperlukan untuk mengendalikan lampu. Saklar ditempatkan di posisi yang mudah dijangkau oleh pengguna untuk kenyamanan dan kemudahan operasional. Stop kontak. Sebanyak 12 stop kontak ditunjukkan dalam diagram yang tersebar di berbagai lokasi untuk mengakomodasi kebutuhan listrik berbagai peralatan yang digunakan oleh penghuni kos. Yang kedua,
jalur pengkabelan. Pengkabelan internal dan diagram ini juga mencakup jalur pengkabelan yang menghubungkan semua komponen listrik. Pengkabelan internal ini dirancang untuk mengurangi kehilangan daya dan meminimalkan interferensi elektromagnetik sehingga menjamin performa yang andal dan sistem listrik. Permisahan grup. Jalur pengkabelan dibagi menjadi 3 grup untuk memastikan distribusi beban yang merata. Setiap grup memiliki jalur pengkabelan terpisah yang menghubungkan komponen-komponen dalam grup tersebut, yang memudahkan dalam pemeliharaan dan identifikasi masalah jika terjadi gangguan. Yang ketiga, perlindungan dan keselamatan. MCB atau miniatur circuit breaker diagram menunjukkan lokasi MCB untuk setiap grup. MCB ini berfungsi sebagai proteksi perangkat atau perlindungan utama yang akan memutus aliran listrik jika terjadi arus berlebih dan mencegah potensi bahaya kebakaran atau kerusakan peralatan. Kabel dan pipa. Diagram ini juga mencakup spesifikasi kabel yang digunakan termasuk jenis dan ukuran kabel, serta penggunaan pipa PVC untuk melindungi dari kerusakan fisik dan memastikan instalasi yang rapi dan terorganisir. 4. Efisiensi energi. Penggunaan lampu LED. Pemilihan lampu LED untuk semua titik lampu adalah langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. Lampu LED tidak hanya lebih hemat energi dibandingkan lampu konvensional, tetapi juga memiliki umur pakai yang lebih panjang. Desain sirkuit. Desain sirkuit dalam diagram ini dirancang untuk meminimalkan kehilangan energi dengan memastikan bahwa jalur pengkabelan tidak terlalu panjang dan menggunakan bahan yang memiliki konduktivitas tinggi. Yang terakhir, pertimbangan estetika dan fungsi. Nah, kita juga harus memastikan estetika dan keekonomisan dalam instalasi ini. Nah, integrasi dengan desain interior. Penempatan komponen listrik seperti lampu dan stop kontak dirancang agar selaras dengan desain interior kos-kosan, sehingga tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Kemudahan akses. Saklar dan stop kontak ditempatkan di lokasi yang mudah diakses untuk memudahkan penggunaan oleh penghuni kos. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, diagram pengkabelan yang disertakan memastikan bahwa instalasi listrik di kos-kosan tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga fungsional dan estetis. Diagram ini merupakan panduan penting digunakan oleh teknisi listrik dalam pemasangan dan pemeliharaan sistem listrik di kos-kosan. Komponen utama. Komponen utama yang terdapat di dalam diagram pengkabelan meliputi titik lampu, saklar, seri, saklar tunggal, stop kontak, MCB, dan KWH. Bab 3. Pembagian grup instalasi. Nah, di sini kos-kosan kami memiliki 3 grup. Instalasi listrik di kos-kosan ini yang dimana grup 1 memiliki 5 stop kontak, 10 lampu yang dimana masing-masing lampu ini ada 5 lampu kamar dan 5 lampu kamar mandi, dan memiliki 10 saklar tunggal. Nah, grup yang kedua memiliki 2 stop kontak dan 13 lampu. Nah, 13 lampu ini termasuk 3 lampu teras, 6 lampu lorong, 2 lampu kamar, dan 2 lampu kamar mandi, dan memiliki saklar seri. Satu konektor pertama mengendalikan 3 lampu paralel teras, dan konektor kedua mengendalikan 6 lampu paralel lorong, dan memiliki 4 saklar tunggal. Grup ketiga memiliki 5 stop kontak dan 10 lampu, 5 lampu kamar dan 5 lampu kamar mandi, dan memiliki 10 saklar tunggal. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami persilakan. Baik, untuk materi bab 4 saya akan lanjutkan, yaitu perhitungan dan daya beban. Yang pertama yaitu identifikasi komponen dari diagram. Ada beberapa identifikasi komponen, yaitu titik lampu ada 41, saklar seri ada 5 titik, saklar tunggal ada 2 titik, stop kontak ada 17 titik, dan MCB ada 4, satu untuk tiap grup. Maafnya, MCB-nya ada 3 ya teman-teman, sorry. Satu untuk tiap grup. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan total daya. Grup 1 ada stop kontak 5 kali 100 sama dengan 500
500 watt. Dan 5 lampu kamar ada 18 pakai 18 watt, yaitu menjadi 90 watt. Dan 5 lampu kamar mandi yang 12 watt ditotalkan menjadi 60 watt. Dan total daya grupnya adalah sekitar 680 watt dalam grup yang pertama. Lalu pada grup yang kedua yaitu stop kontak ada dikali 100 watt sama dengan 200 watt, dan 3 lampu teras dengan 18 watt sama dengan 84 watt, dan 6 lampu lorong dengan 18 watt juga yaitu sama dengan 108 watt, dan 2 lampu kamar ada 18 watt dikalikan menjadi 36 watt. Dan untuk 2 lampu kamar mandi ada 12 watt sama dengan 24 watt. Jadi total daya grup yang kedua dalam penjumlahannya adalah 422 watt. Lalu untuk grup 3 ada stop kontak 5 dengan 100 watt. Jadi totalnya ada 500 watt, dan lampu kamar ada 5 dengan daya 18 watt sama dengan 90 watt, dan untuk lampu kamar mandi memakai 12 watt dengan jumlah 5 sama dengan 60 watt, dan total daya grupnya adalah 680 watt dan 650 watt. Jadi total daya keseluruhannya adalah 650 watt ditambah dengan 422 watt ditambah dengan 650 watt sama dengan 1722 watt. Dan yang selanjutnya adalah perhitungan konsumsi energi KWH. Konsumsi energi per bulan dihitung berdasarkan total daya yang digunakan setiap hari, yaitu grup yang pertama ada 680 watt dikali 12 jam per 1000 sama dengan 7,8 kWh per hari. Dan untuk yang grup 2 ada 422 watt dikali dengan 12 jam lalu dibagi dengan 1000 sama dengan 5,064 kWh per hari. Dan untuk grup yang ketiga ada 650 watt dikali 12 jam dibagi 1000 sama dengan 7,8 kWh per hari. Jadi total konsumsi energi per hari yaitu 6,88 kWh ditambah 10,4 ditambah dengan 6,56 ditambah 9,12 kWh sama dengan 20,66 kWh per hari. Lalu selanjutnya ada penentuan jenis KWH. Berdasarkan konsumsi energi yang telah dihitung, kita dapat menentukan jenis meteran listrik atau KWH meter yang cocok untuk kos-kosan tersebut. Kos-kosan tersebut menggunakan meteran listrik prabayar atau KWH meter token. Dengan jenis KWH ini biasanya digunakan untuk pemakaian rumah tangga dan usaha kecil hingga menengah. Berikut ada beberapa tipe KWH yang kami dapatkan berdasarkan daya yang digunakan, yaitu KWH meter 450 volt ampere untuk daya kecil, dan KWH meter 1900 volt ampere untuk daya menengah, dan KWH meter 1300 volt ampere untuk daya menengah ke atas, dan KWH meter 2200 volt ampere untuk daya yang lebih besar. Untuk kos-kosan dengan total daya 1722 watt akan lebih cocok menggunakan KWH meter yaitu dengan 2200 volt ampere untuk memberikan margin keamanan dan fleksibilitas penggunaan. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan rating MCB. Untuk menentukan rating miniatur circuit breaker atau MCB pada instalasi listrik kos-kosan tersebut, kita juga perlu menghitung total arus yang dibutuhkan oleh masing-masing grup.
Jadi perhitungan ini dilakukan supaya kita dapat memastikan bahwa MCB yang digunakan dapat menangani beban listrik yang ada tanpa sering terjadinya trip. Jadi berikut adalah perhitungan arus dan penentuan rating MCB untuk masing-masing grup. Jadi grup yang pertama adalah arus sama dengan 650 dibagi 220 volt sama dengan 2,95 ampere. Jadi rating MCB untuk grup itu adalah 4 ampere. Lalu untuk grup yang kedua ada dayanya yaitu yang tadi 422 dibagi 220 volt sama dengan 1,91 ampere. Jadi rating MCB untuk grup 2 yaitu 2 ampere. Lalu untuk grup yang ketiga, daya yang tadi kita dapatkan adalah 650 dibagi dengan 220 volt sama dengan 2,95 ampere. Jadi rating MCB yang untuk grup 3 adalah 4 ampere. Baik, untuk materi selanjutnya jumlah komponen saya serahkan kepada rekan saya Alexander. Baik, bab 6. Jumlah komponen. Kabel fase 2,5 meter warna merah 50 meter. Kabel fase 1,5 warna hitam 40 meter. 3. Kabel fase 1,5 warna biru 40 meter. 4. Kabel fase 1,5 warna kuning 20 meter. Saklar seri 1 unit. Nomor 6. Saklar tunggal 24 unit. 7. Fitting lampu 33 unit. 8. Lampu LED 18 watt 21 unit. 9. Lampu LED 12 watt 12 unit. 10. MCB 2 ampere 1 unit. 11. MCB 4 ampere 2 unit. 12. Isolasi 7 gulung. 13. Klem pipa 58 12 bungkus. Pipa PVC 58 80 meter. 15. T-dos 20 unit. Elbow 20 unit. Bab 7. Rincian biaya pemasangan. Biaya material lampu 18 watt bagi 21 unit kali 20 420.000. Lampu 12 watt kali 14 168.000. Saklar seri 1 kali 15 sama dengan 15.000. Saklar tunggal 24 kali 15 360. Stop kontak 12 kali 25 sama dengan 300. MCB 2 ampere 1 unit kali 28 sama dengan 25.000. MCB 4 ampere 2 unit kali 30 sama dengan 60.000. Total biaya material 2.351.000. Biaya pemasangan tanpa material. Lampu jumlahnya 33. Harga per titik 60. Total biaya pemasangan lampu 33 kali 60 sama dengan 1.980.000. 2. Saklar seri jumlah 1. Harga per titik 50. Total biaya pemasangan saklar seri 1 kali 50 sama dengan 50.000. 3. Saklar tunggal jumlahnya 24. Harga per titik 50. Total biaya pemasangan saklar tunggal 24 kali 50 sama dengan 1.200.000. 4. Stop kontak jumlahnya 12. Harga per titik 50. Total biaya pemasangan stop kontak 12 kali 50
sama dengan 600. 5. Panel MCB, jumlahnya 3, harga per titik 50. Total biaya pemasangan MCB 3 kali 50 sama dengan 150. 6. Kabel induk, estimasi panjang kabel induk 10 meter, harga per meter 110.000. Total biaya pemasangan kabel induk 10 kali 110 sama dengan 1.100.000. Total biaya pemasangan tanpa material 1.980 tambah 50 tambah 1.200.000 tambah 600 tambah 150 tambah 110 sama dengan 5.080. Total biaya pemasangan, total biaya material tambah total biaya pemasangan tanpa material 2.351 tambah 5.080 sama dengan 7.431.000. Penutup. Kesimpulan. Laporan menyajikan analisis lengkap dan rinci mengenai instalasi listrik di kos-kosan dengan 12 kamar. Berdasarkan diagram pengkabelan yang disediakan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama dari laporan ini. 1. Keandalan dan keamanan. Instalasi listrik yang dirancang telah memperhatikan aspek keandalan dan keamanan sesuai dengan standar PUL 2011. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan listrik dan memastikan operasional kos-kosan berjalan dengan lancar. 2. Pembagian grup instalasi. Pembagian instalasi listrik menjadi 3 grup utama memungkinkan distribusi beban yang merata dan lebih mudah dalam mengelola serta memelihara. Setiap grup telah dihitung untuk kebutuhan daya dan beban yang spesifik. Grup 1 650 watt. Grup 2 422 watt. Grup 3 650 watt. 3. Perhitungan daya dan beban. Total daya yang dibutuhkan untuk seluruh instalasi listrik di kos-kosan adalah 1.722 watt. Perhitungan ini mencangkup semua titik lampu, saklar, dan stop kontak yang ada, serta memastikan bahwa setiap grup memiliki daya yang cukup tanpa berlebih. 4. Penentuan rating MCB. Rating MCB untuk setiap grup telah ditentukan berdasarkan perhitungan arus yang dibutuhkan untuk grup 1 dan grup 3. Direkomendasikan menggunakan MCB dengan rating 4 ampere, sementara grup 2 menggunakan MCB dengan rating 2 ampere. Hal memastikan proteksi yang tepat untuk mencegah arus berlebih dan potensi bahaya lainnya. 5. Rincian biaya pemasangan. Total biaya pemasangan instalasi listrik yang mencangkup biaya material dan biaya pemasangan tanpa material adalah 5.375.000. Biaya ini mencangkup semua komponen yang diperlukan serta tenaga kerja untuk pemasangan. Biaya material 2.351.000. Biaya pemasangan 5.080.000. 6. Jumlah komponen. Laporan ini juga menyediakan rincian jumlah dan jenis komponen yang digunakan dalam instalasi listrik. Hal ini mudah dalam pengadaan material dan memastikan semua komponen yang dibutuhkan tersedia. Jumlah komponen utama meliputi kabel, saklar, stop kontak, lampu, MCB, dan pipa PVC. 7. Manfaat laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan instalasi listrik yang aman dan efisien.
Selain itu, informasi rinci tentang kebutuhan daya dan komponen instalasi listrik dapat membantu dan perencanaan anggaran dan pengelolaan operasional kos-kosan. 8. Dokumen komprehensif. Dokumen yang disediakan dalam laporan ini mencangkup semua aspek yang diperlukan untuk instalasi listrik yang sukses, termasuk diagram pengkabelan, pembagian grup, perhitungan daya, dan rincian biaya. Dengan adanya dokumentasi ini, diharapkan pelaksanaan instalasi listrik dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa instalasi listrik di kos-kosan ini dapat berfungsi dengan baik dan aman, mendukung operasional kos-kosan secara efisien, dan memberikan kenyamanan bagi penghuni. Laporan ini diharapkan juga menjadi panduan bagi proyek instalasi listrik serupa di masa mendatang. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memperhatikan atau mendengarkan kami dalam melakukan presentasi. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 di mata kuliah Teknik Instalasi Listrik Komersial. Mohon jika ada kata-kata yang salah atau kekurangan dalam penyampaian presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih.